Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya'lamu an qad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan sholat Idul Adha di bawah tekanan perasaan rasa takut adanya wabah yang mengenai seluruh dunia, bukan hanya di pelosok Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia sekarang sedang ciar. Ketakutan merundukkan kepala, mengangkat kedua tangan di atas ubun-ubunnya. Nasihatin kalimatin, seakan-akan dikejar-kejar oleh malaikat zabaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya'lamu an qad fazal muttaqun. Baru semalam kita masih disibukkan dengan takbir penutup Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua mengatur puji, semua mengatur takbir, tahlil dan tasbih. Allahu Akbar, wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kita baru saja menyelesaikan prosesi Ramadan sebulan penuh. Betapa kondisi lapar membuat kita banyak berpikir. Betapa kondisi lemah kita banyak menahan diri, berpikir panjang untuk bertindak lebih jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat Ramadan kita masih teringat betapa kita dinaungi, dilindungi oleh suara Bilal, banyak salawat yang dipimpin oleh Bilal dan imam memimpin salat tarawih. Paduan antara suara Bilal dan lengking imam tarawih seakan paduan khas Ramadan, paduan suara khas Ramadan. Semoga Allah bisa mempertemukan kita kembali pada Ramadan mendatang. Allahumma barik lana, Allahumma balighna bi Ramadan al-ati. Ya Allah, terimalah salat dan puasa kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tamim takfiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat kita berpuasa, banyaklah yang harus kita tahan, banyak yang kita kendalikan, terutama nafsu. Nafsu ini yang oleh Buya Hamka dalam bukunya Kitab Tasawuf Modern dinyatakan
an-nafsu qatifli syabba'alahum berradha' wa in tabtinhu yanfatin. Artinya nafsu adalah gejolak yang tidak ada habisnya. Nafsu adalah gejolak yang tidak akan berujungnya. Tapi sekali kita tahan dan selanjutnya mudah sekali untuk kita menahan dan mengendalikan nafsu itu. Saat kita lapar, betapa ingin kita menghabiskan nasi satu restoran. Saat kita haus, seakan-akan kita berusaha untuk menenggak air sampai habis. Tapi ketika maghrib tiba, makan dibolehkan, minum dihalalkan. Cukup dengan 2 teguk es di mangkok kecil, hilanglah semua gejolak nafsu untuk menghabiskannya ingin kita habiskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya'lamu an qad fazal muttaqun. Dalam pengalaman hidup kita melihat bayi, anak kecil yang masih menyusu di bawah ketiak ibunya, hampir tidak pernah bosan dengan menyusu, hampir tidak berhenti untuk menetek, hampir tidak pernah terputus untuk menghisap ASI. Tapi sekali kita lepaskan kita sapi 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, besoknya tidak sulit lagi kita menahan. Nah, tidak usah minum ASI, sudah besar, usiamu sudah lebih dari 2 tahun. Si anak tidak kesulitan lagi menghentikan kebiasaan menyusu dari ibunya. Begitu pula dengan puasa, mengendalikan hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, hawa nafsu yang lain-lain. Ada disebut nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu syahiyah, dan nafsu mutmainnah. Mungkin awal-awal kita berat untuk melepaskan, mengendalikan, meninggalkan nafsu itu, tapi selanjutnya akan lebih mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantaslah orang tua kita memaksakan kita untuk ikut berpuasa dengan harapan kalau berpuasa sejak kecil dia telah terbiasa mengendalikan hawa nafsu makan minumnya. Dan itulah kita, walau dalam keterpaksaan kita mau juga ikut berpuasa, tapi intinya adalah membiasakan diri untuk menahan hawa nafsu. Bukan cuma disapi dalam waktu seminggu, tetapi puasa ini adalah menahan hawa nafsu yang bersangkutan, yang berkepentingan selama 1 bulan, bukannya 1 minggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita nafsu dan dorongan untuk mengendalikan, mari kita cermati dialog antara Nabi Musa dengan iblis. Ketika Bani Israel dalam keadaan kacau karena tekanan-tekanan penguasa Fir'aun yang serba salah mereka berbuat, mereka diam, makin ditekan, mereka berbicara, makin lagi ditekan, suara kejujuran mereka ditolak, dan kemudian suara kebenaran tauhid mereka juga digencat habis-habisan. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba datang sesosok makhluk. Begitu ditanya, Nabi Musa sangat bangga kedatangan kamu, ada juga yang mau menjenguknya di rumahnya sebagai warga Bani Israel. Maka ketika ditanya, Sita menyebut dirinya iblis. Seketika berubahlah wajah Nabi Musa. Tadi ramah, senyumnya manis, bersemangat menyambut tamu, berubah menjadi muka masam, abasa wa tawalla, anja'ahud dhaifah. Artinya berubah masamlah muka Nabi Musa ketika didatangi oleh tamu. Nah, si tamu melihat perubahan tuan rumah. Kenapa jadi berubah? Tadinya senyum ceria, semangat menyambutnya.
Setelah menjawab, aku ini iblis. Si iblis bertanya, wahai Musa, engkau ini Rasulullah, pandai menjaga etika. Kenapa tadinya kau sambut ceria untuk menerima kedatangan, sekarang kau tidak menyambut dengan baik? Apakah kau takut dengan kedatangan aku sendiri mengurangi jatah rizkimu di rumahmu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kata iblis selanjutnya, aku mengunjungimu atas arahan Allah serta diperintahkan untuk menjawab jujur semua pertanyaanmu tanpa bumbu manis pencitraan yang cenderung banyak dustanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Jawab Nabi Musa, aku bukan membenci sang tamu. Aku bukan takut tidak kebagian rezeki. Tetapi yang datang adalah iblis yang aku kenal memusuhi manusia sejak zaman nenek moyang sampai dengan zaman sekarang. Allahu Akbar walillahilhamd. Nabi Musa menjawab, aku tahu iblis adalah makhluk Allah yang hebat, luas pengetahuannya, piawai siasatnya, jago berpikir untuk menjatuhkan orang yang tidak disukainya. Kata iblis, aku biasa saja, hai Musa. Bukan begitu. Kakek moyangku Nabi Adam, orang yang hebat, makhluk hebat yang bisa mengungguli malaikat jin, termasuk engkau, hai iblis. Iya, memang Adam itu hebat, tetapi kehebatan manusia bukan karena hebatannya, mungkin ada kelemahan yang nempel di dalam dirinya, yaitu Nabi Musa bertanya, apa kiatmu menggelincirkan, menyesatkan orang sepintar Nabi Adam? Nabi Adam bisa menjawab pertanyaan Allah yang tidak bisa dijawab oleh malaikat. Nabi Adam bisa memberikan solusi yang tidak diberikan oleh para jin, termasuk engkau, kata Nabi Musa. Lalu iblis dengan senyum merenyah berkata, wahai Musa, aku memang memusuhi Adam, sangat membenci jenis manusia. Tapi siasatku, kebencianku tidak kutunjukkan di depan manusia. Di depan mereka aku tampilkan wajah ceria, aku tampilkan senyum yang simpatik. Aku tidak menampilkan wajah garang sehingga siap menyerang, tetapi tampil simpatik mengawasi gerak-gerik, sehingga hilanglah kewaspadaan Nabi Adam terhadap figur yang memusuhinya, yaitu iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah aku tidak menunjukkan permusuhan, Nabi Adam merasa dekat denganku. Aku dekati, aku pelajari kebiasaannya, aku kenali kesukaannya, aku ikuti kemauannya, ku rasuki hatinya dan ku korek-korek kelemahannya. Kemudian aku kendalikan jiwanya, namun di sisi lain aku bakar nafsunya. Allahu Akbar walillahilhamd. Nabi Musa menjawab, bukankah Nabi Adam makhluk yang pandai? Kenapa bisa kau sesatkan? Apakah Nabi Adam tidak tahu engkau punya dendam, atau dia lupa engkau pernah menjerumuskannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iblis menjawab, kuakui memang ada kelebihan pada otaknya, banyak ilmu yang dimiliki, karena wa'allama Adaman asma'a kullaha, yang mengajarkan, yang membimbing langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan ilmu. Sehingga wajarlah kalau Adam memiliki kelebihan dari malaikat, dari jin sampai pada iblis.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ada kelebihan pada si Adam, tapi bisa jadi lemah pada kendali nafsunya. Jadi bisa saja dan tidak mustahil. Kita ini orang kuat, pengaruhnya besar. Orang kuat tapi lemah menghadapi nafsu kita. Pengaruhnya besar tapi kecil di hadapan orang yang dekat dengan kita. Maka iblis memakai siasat mendekati bukan dengan wajah perang, mendekati bukan dengan wajah garang, tapi mendekati dengan wajah simpati, menarik, sehingga membuat Adam terlengah akan musuh yang siap menelikung dari belakangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, ya'lamu an qad fazal muttaqun. Jadi kalau kita perhatikan kejatuhan Adam, waktu dipertanyakan oleh Nabi Musa, bukannya Adam tidak sadar bahwasanya iblis sangat memusuhi manusia, bukannya tidak tahu bahwasanya iblis sangat mendendam kepada manusia, bukannya juga Nabi Adam lupa akan perseteruan di antara mereka, tapi begitu pandainya iblis menutupi niat jahatnya, sehingga orang dipeluk, dirangkul, tapi ditelikung dari belakang. Sehingga Adam menganggap iblis ini bukan lagi musuh yang akan menjatuhkannya, tetapi rekan baik yang bisa menjadi pelengkap segala kekurangannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Nabi Musa bertanya, sebegitu hebatnya siasatmu sehingga bisa menjebak Nabi Adam yang baru masih lekat dalam pengawasan malaikat dan masih kental dalam peringatan Allah. Uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Adam dikukuhkan sebagai penghuni tetap, surga dijadikan permanen residennya, kata Allah, makanlah, nikmatilah apa yang ada di surga semaumu. Tapi satu hal, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa'adallahu masyaitanu anha. Dan kemudian iblis menggoda, merayu, mendekati, mengorek kelemahan, dan di antara kelemahan yang sangat diperhatikan adalah bahwasanya Nabi Adam mempunyai nafsu. Nafsunya dia lemah mengendalikan nafsu sehingga bisa dikecoh, bisa dipelesetkan ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Kemudian si iblis berkata bahwasanya Adam memang dia hebat otaknya, tapi bisa jadi lemah hatinya, mudah dikendalikan kemauannya, maka dia mudah disesatkan, mudah disamarkan, yang bisa jadi beramar ma'ruf dimusuhi dan pelaku munkar malah dipuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kemudian Nabi Musa bertanya, apakah tanda orang atau pihak yang kena dipengaruhi oleh jin, syaitan atau iblis? Kata iblis, sebenarnya kalau ingin melihat orang dipengaruhi jin atau iblis atau jalan yang menyimpang, lihatlah iblis. Iblis tidak suka dengan kebenaran. Iblis tidak suka dengan kejujuran. Iblis tidak suka dengan unsur-unsur Al-Quran. Maka jika kita mendapati teman yang tidak suka dengan kebaikan, berarti teman kita telah dipengaruhi oleh syaitan. Jika ada kelompok yang tidak suka dengan unsur-unsur keagamaan, maka kelompok itu telah bukannya mendekat pada Tuhan, justru menjauh dari Tuhan.
Jika satu ormas tidak suka pada kebenaran, berarti ormas itu jauh daripada unsur ketuhanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, ya'lamu an qad fazal muttaqun. Lalu Nabi Musa mengajukan satu lagi pertanyaan, bagaimanakah cara untuk menghindari godaan, tipuan yang kau tebarkan di kalangan manusia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, ya'lamu an qad fazal muttaqun. Yaitu cara menanggulangi tipuan setan. Iblis menjawab, kendalikan hati, kendalikan nafsu. Nabi Musa bertanya, bagaimana cara mengendalikan nafsu? Langsung iblis, karena memang sudah berjanji untuk menjawab dengan jujur, bahwasanya di kalangan manusia ada kewajiban ibadah yang intinya kendalikan hawa nafsu. Nabi Musa bertanya-tanya, apa itu? Puasa. Puasa dengan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ma'asyiral muslim, apa itu berpuasa? Intinya Rasulullah memperkuat as-siyamu junnatun. Berpuasa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kemauan, mengendalikan diri. Dia bisa menjadi benteng yang dapat menjaga manusia dari godaan setan yang terkutuk. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi sebenarnya puasa intinya adalah mengendalikan hawa nafsu sebagaimana dibiasakan oleh orang-orang tua kita semenjak kita masih kecil. Nah, orang-orang yang kuat hatinya bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak akan bisa digoda, tidak akan bisa ditipu oleh iblis. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang puasanya bisa membentuk kepribadian yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi memang ada satu nyanyian, mungkin Cak Nun yang menyanyikan Tombo Ati. Tombo Ati artinya kuatkan hati. Kalau hati kuat, dia bisa menjadi imunisasi dari dalam, self imun, tidak akan dapat masuk penyakit, tidak akan dapat masuk virus, baik yang namanya corona, baik yang namanya E4MB 4T, sama saja, atau virus mutasi yang baru yang dari India, tidak akan bisa memasuki tubuh kita jika tubuh kita mempunyai imunitas yang tinggi. Dan untuk memperkuat imunitas kita bisa mengendalikan diri, inilah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika puasa kita bisa membentuk ketakwaan kita, berarti kita telah dapat meraih apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang puasanya imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan ihtisaban, kesadaran, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu. Kenapa? Karena dosanya bisa menjadi junnatun. Sumu tasyau, berpuasa engkau akan sehat. Sehat apa? Sehat pribadi. Sehat apa? Sehat rohani. Sehat apa? Sehat jasmani. Sehat apa? Sehat imunitasnya, karena mampu menjaga diri dari godaan virus-virus setan yang bisa lebih berbahaya dari virus COVID-19. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan memang ada yang ilmu tinggi tapi imannya rendah. Ada yang pengaruhnya kuat tapi kendali diri nafsunya lemah. Maka marilah kita jadikan puasa kita puasa yang menjadi junnah, yang menjadi benteng dari serangan virus yang ditebarkan oleh setan, agar kita bisa selamat tidak mengikuti kecelakaan yang dialami oleh kakek nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Barakallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Penghujung puasa kita menghadapi lebaran, dan kemudian kita saling bermaaf-maafan, dan di tengah maaf-maafan ini kita robah sedikit untuk menghindari persentuhan langsung. Tapi intinya kita bisa meminta maaf atau bisa memaafkan zaman modern dengan sistem virtual ini. Maka dari itu kita sadari bahwasanya puasa inilah akan membersihkan hati kita, akan membersihkan akhlak kita, akan membersihkan iman kita dari kesyirikan dan kesombongan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita menjadi junnah. Semoga puasa kita menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami sama merundukkan kepala, mengaku segala salah dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, puasa telah kami jalankan. Moga saja Engkau bukakan pintu ampunan atas dosa-dosa kami yang tak terhitung banyaknya. Ya Allah, pada kesempatan ini syukur kami tak terhingga, karena kami termasuk orang-orang yang masih dipanjangkan umur kami, tidak menyusul saudara-saudara kami yang telah terbaring di pemakan karena telah memenuhi jemputan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kesalahan kami, ampuni kedosaan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika masih bertambah lagi tahun ini, jika masih diperpanjang lagi wabah pandemi ini, tidak ada tempat kami mengadu kecuali kepadamu. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, untuk itu lipat ganda terimalah amal puasa kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, habiskanlah di antara kami kesalahan, maafkanlah kedosaan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin dosa kepada keluarga, kita berkata kasar padahal tidak perlu untuk berkata kasar. Mungkin kesalahan dan dosa kepada istri yang tidak pantas kita marahi, ternyata kita marahi. Mungkin dosa kepada suami yang karena kita lebih memperhatikan dering WA atau telepon masuk daripada panggilan suami. Ya Allah,
Ampunlah segala kedosaan kami, terimalah amal ibadah kami, dan lipat gandakan pahala kebajikan ibadah kami. Ya Allah, kalau kami masih beruntung diberikan kesan hidup ini, jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwasanya jatah hidup kami setiap hari berkurang. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah, hamba-Mu kini datang menghadap, merundukkan kepala, memanjangkan tangan untuk bersujud. Kami berbisik ke bumi, ya Allah, semoga penghuni langit mau mendengarkan dan menyampaikan keluhan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah peristiwa ini pelajaran bagi kami. Jadikan peristiwa tahun ini menjadi peringatan buat kami. Wa kafa bil mauti wa Allah. Kami berjanji untuk menjadikan wafatnya seseorang pelajaran bagi kami yang masih hidup. Semoga kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Semoga kami tidak melakukan kekhilafan-kekhilafan seperti dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kembalikanlah kesucian hati kami, kembalikan kesucian fitrah kami. Jadikanlah kami termasuk orang yang kembali kepada kesucian fitrah. Minal aidin al faizin, taqabbalallah minna wa min taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.